mulai dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil pengukuran tegangan AC dan DC dengan multimeter analog dan digital. Adapun anggota kami ialah Gilang Prasetyo dengan NIM 33322400056. Yang kedua, Muhammad Jaki Pratama dengan NIM 33322240066. Yang ketiga ialah Gangga Nur Hidayatullah dengan NIM 33322401104. Yang keempat ialah Rizky Setiabudi dengan NIM 33322401105. Yang kelima ialah Anis Duyanti Utari dengan NIM 33322401114. Yang terakhir ialah Ridho Bintang Ramadan dengan NIM 33322401115. Adapun latar belakang pada percobaan kami ialah dalam dunia kelistrikan dan elektronika, pengukuran tegangan merupakan salah satu dasar penting yang berperan besar dalam memahami sifat serta perilaku suatu rangkaian listrik. Tegangan, baik arus arah atau DC maupun arus bolak-balik atau AC, adalah besaran utama yang menggambarkan perbedaan potensial listrik antara dua titik dalam rangkaian. Dengan mengetahui nilai tegangan, kita dapat menilai apakah suatu perangkat bekerja secara normal, mendeteksi kemungkinan kerusakan, serta menjaga keselamatan dalam penggunaan peralatan listrik. Melakukan pengukuran tegangan AC dan DC menggunakan multimeter analog dan digital sangat penting untuk memahami perbedaan karakteristik kedua jenis arus serta cara kerja masing-masing alat ukur. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk melatih keterampilan dalam menggunakan alat ukur dengan benar, membaca hasil pengukuran secara teliti, serta mengenali faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tingkat ketepatan hasil pengukuran. Untuk selanjutnya akan dibantu oleh rekan saya. Oke, selanjutnya ada tujuan. Yang pertama, memahami cara menggunakan multimeter pada pengukuran tegangan AC dan DC. Yang kedua, mengetahui nilai tegangan AC pada listrik rumah tangga. Ketiga, mengetahui nilai tegangan DC pada baterai. Yang keempat, itu mengetahui perbandingan nilai tegangan AC dan DC pada multimeter analog dan multimeter digital. Next. Selanjutnya ada hal yang harus diperhatikan. Poin pertama, mengkalibrasi alat sebelum melakukan percobaan pengukuran. Mengkalibrasi digunakan untuk memastikan akurasi pada saat pengukuran dan mencegah kesalahan yang dapat membahayakan si pengukur dalam melakukan pengukuran. Yang kedua, memilih selektor sesuai dengan kebutuhan pada percobaan yang dilakukan. Yang ketiga, pada pengukuran multimeter analog harus ditempatkan di tempat yang rata. Multimeter analog biasanya terjadi kesalahan dalam yang terjadi karena sudut pandang yang bisa menyebabkan hasil yang didapat akan salah. Itu biasanya juga disebut dengan paralaks. Oke, lanjut. Selanjutnya kami sini akan mengukur tiga alat. Pertama itu pengukuran listrik pengukuran tegangan AC. Di sini arus listrik yang digunakan itu listrik pada rumah tangga yang umumnya itu sebesar 220 volt. Di sini kami menggunakan dua multimeter, pertama ada multimeter digital dan multimeter analog. Yang mana untuk pertama itu menggunakan multimeter digital, pertama mengatur selektor ke tegangan AC 250 volt. Kenapa menggunakan yang 250 volt? Karena listrik pada rumah tangga yang memiliki tegangan sebesar 220 volt, selektor harus di atas 220 volt. Karena apabila di 220 volt maka tidak akan terbaca tegangannya karena lebih besar
inputan dari tegangan daripada selektor ini. Kita memasukkan kabel probe ke stop kontak. Lalu hasil dari pengukuran ini bisa terlihat pada layar LCD yang ditampilkan pada multimeter digital. Selanjutnya menggunakan multimeter analog, pertama-tama karena ini multimeter analog harus melakukan kalibrasi sebelum digunakan. Ini untuk mencegah kesalahan pengukuran. Selanjutnya mengatur selektor pada tegangan AC 250 volt karena yang paling memungkinkan yang paling dekat dengan 250 volt di multimeter analog ini ada di 250 volt. Selanjutnya memasukkan kabel probe ke kontak. Lalu hasilnya pada multimeter analog ini akan ditunjukkan pada jarum yang ada di multimeter analog. Boleh ke videonya dulu. Nah, dapat lihat pada percobaan ini terdapat dua multimeter, yang sebelah kanan multimeter digital dan yang sebelah kiri multimeter analog. Pertama-tama melakukan kalibrasi terlebih dahulu. Sebelum itu jarum di sini belum berada pada angka 0, jadi harus mengatur dulu menggunakan harus ini menggunakan obeng min memutar agar jarum berada pas di angka 0. Lalu mengatur selektor ke bagian on untuk melakukan kalibrasi, dan di sini juga dapat dilihat jarum belum pas ada di 0 ohm atau di garis yang paling kanan. Jadi mengatur menggunakan knob yang ada di berwarna kuning di sebelah kanan itu. Terus pertama melakukan pengukuran dengan menggunakan multimeter digital, dan mengatur selektor ke tegangan AC 750 volt. Selanjutnya memasukkan kabel probe ke stop kontak. Dan di sini menghasilkan tegangan sebesar 270 volt. Lalu selanjutnya melakukan pengukuran dengan menggunakan multimeter analog, dan di sini harus diletakkan di tempat yang rata. Karena apabila dipegang itu tidak akan akurat dari si jarumnya. Dan mengatur selektor ke 250 volt. Dan dihubungkan probe-nya ke kontak, dan di sini jarum menunjukkan di angka 225 pada multimeternya. Oke, cukup dok, bisa ke PPT lagi. Nah, kalau tadi video patah-patah ini yang lebih jelasnya untuk hasilnya dapat lihat yang sebelah kiri itu ada multimeter digital, dapat dilihat didapatkan data sebesar 270 volt, dan untuk yang analog bisa di zoom dok. Nah, dapat lihat di sini jarum menunjukkan di antara 200 dan 250. Artinya berada di tengah-tengah, ini ada di 225. Bisa lanjut ke perhitungannya dok. Karena ini multimeter analog, jadi ini nggak bisa langsung dibaca, tapi harus melewati tahap perhitungan terlebih dahulu, yang mana menggunakan persamaan jarum penunjuk dibagi dengan skala maksimal. Lalu hasil dari pembagian tadi dikalikan dengan selektor, dan dari data yang sudah didapat tadi jarum menunjukkan di angka 225, lalu dibagi dengan skala maksimal yang digunakan itu di 250, hasilnya dikali dengan 250 yang akan didapatkan hasil sebesar 225 volt. Dan ini terdapat toleransi sedikit dari yang seharusnya, di sekitar 20 di listrik AC di rumah tangga. Ini masih termasuk dalam toleransi yang normal. Kemudian bisa dilanjut lagi untuk percobaan selanjutnya. Tes. Baik, selanjutnya terdapat prosedur percobaan pada pengukuran baterai 9 volt. Yang dimana kita menggunakan multimeter dua jenis, yaitu pada multimeter digital dan multimeter analog. Pada multimeter digital memiliki 3 prosedur, yaitu yang pertama mengatur selektor pada tegangan DC 20 volt. Yang kedua, memasangkan probe dan menyesuaikan pada kutub baterai.
yang dimana prop positif disesuaikan pada kutub positif dan prop negatif pada kutub negatif. Dan yang ketiga, hasil bisa langsung dilihat pada layar LCD yang ditampilkan. Yang kedua, pada multimeter analog terdapat 4 prosedur. Yang pertama, harus mengkalibrasi sebelum digunakan. Yang kedua, mengatur selektor pada tegangan DC 10 volt. Dan yang keempat, memasangkan probe dan menyesuaikan pada kutub baterai seperti yang di awal. Dan yang keempat, hasil bisa langsung terlihat pada jarum yang ditunjuk. Yaitu selanjutnya pada percobaan. Pada percobaan, di mana menggunakan multimeter digital terlebih dahulu, yang dimana dengan mengatur selektor ke arah tegangan DC 20 volt. Dan selanjutnya memasangkan probe pada sesuai kutub-kutub yang ingin diukur, yaitu probe positif ke kutub positif dan probe negatif ke kutub negatif. Pada multimeter digital, hasil bisa langsung terlihat, yaitu sekitar 9,62 volt. Selanjutnya pada multimeter analog. Sebelum melakukan pengukuran, sebaiknya terlebih dahulu dilakukan kalibrasi karena di awal tadi sudah kalibrasi, jadi bisa langsung mengukur. Dan mengarahkan selektor ke arah tegangan DC 10 volt. Dan memasangkan probe pada sesuai kutub-kutubnya. Dan menghasilkan tegangan sebesar 9,6 volt. Pada multimeter analog, hasil tidak bisa langsung disimpulkan karena perlu diadakan perhitungan. Karena kita memakai yang 250, jadi setiap satu garisnya itu bernilai 5. Bisa terlihat pada multimeter analog, dari 200 ke 250 itu kan ada 10 garis. Jadi satunya itu bernilai 5. Dan menghasilkan sekitar 240 volt. Dan harus dilakukan perhitungan. Yang dimana perhitungannya menggunakan rumus, yaitu nilai yang ditunjuk pada jarum dibagi skala maksimal dikali selektor yang dipilih. Nilai yang ditunjuk pada jarum tadi sekitar 240 volt dibagi skala maksimal yang dipakai yaitu 250 dan dikali selektor yang dipilih yaitu 10 volt. Dan menghasilkan tegangan sekitar 9,6 volt. Next. Ya, selanjutnya pada percobaan ketiga yaitu sama menggunakan baterai juga namun berbeda jenis yaitu baterai AAA. Untuk prosedur kurang lebih sama pada percobaan sebelumnya di mana menggunakan dua perhitungan yaitu menggunakan multimeter analog dan juga multimeter digital. Lalu untuk prosedur multimeter digital pertama-tama perlu mengatur selektor terlebih dahulu ke tegangan DC 20 volt. Lalu yang kedua, pasangkan probe dan sesuaikan pada kutub baterai, di mana kutub positif dipasangkan pada kutub positif baterai dan negatif juga kepada kutub negatif baterai. Lalu yang ketiga, hasil bisa langsung terlihat pada layar LCD yang ada pada multimeter digital. Lalu yang percobaan kedua itu menggunakan multimeter analog, di mana kita harus mengkalibrasi terlebih dahulu sebelum digunakan agar mendapatkan hasil yang lebih akurat nantinya. Lalu yang kedua, atur selektor pada tegangan DC 10 volt. Lalu yang ketiga, pasang probe sesuaikan pada kutub baterai seperti yang pertama. Lalu hasil bisa dilihat pada jarum yang ditunjuk pada percobaan nantinya. Boleh videonya, Dok? Ya. Di sini kita menggunakan baterai dengan volt kurang lebih 1,5 volt. Lalu yang percobaan pertama kita menggunakan multimeter digital. Pertama, atur selektor ke 20 DC volt, lalu pasangkan kutub positif dengan positif, lalu negatif dan negatif.
lalu menghasilkan 1,44 volt di multimeter digital. Lalu percobaan kedua menggunakan multimeter analog, di mana perlu ditempatkan di rata karena sensitif. Lalu sama probe dipasangkan kepada positif pada positif dan negatif pada negatif. Lalu jarum yang terlihat, karena kita menggunakan maksimal skala 250 juga, jadi satu garis itu sama dengan 5, dan di situ bisa dilihat kurang lebih kita dapat di garis 35. Nah, di sini bisa dilihat lebih jelas di mana di multimeter digital menghasilkan nilai 1,44 volt, lalu untuk di multimeter analog itu kurang lebih 5, 10, jadi 30, kurang lebih 35 karena kita menggunakan maksimal skalar di 250. Nah, untuk multimeter analog tidak bisa langsung mengetahui secara pasti, jadi harus melakukan perhitungan terlebih dahulu, yaitu rumusnya di mana jarum penunjuknya akan dibagi dengan skala maksimalnya, lalu dikali oleh selektor yang dipilih, di mana tadi jarum yang ditunjuk sekitar 35, lalu dibagi oleh skala maksimal yang digunakan yaitu 250, lalu dikali oleh selektor yang digunakan yaitu 10, lalu akan menghasilkan tegangan 1,4 volt. Lalu setelah melakukan 3 kali percobaan, tentu ada kesalahan-kesalahan yang bisa dijelaskan oleh teman saya. Sebagai sedikit tambahan, dari setiap percobaan tuh selalu ada kemungkinan terdapat kesalahan, dan pada pengukuran ini terdapat juga beberapa kesalahan. Misalnya pada pertama itu bisa terjadi kesalahan pada saat kalibrasi. Ini sangat krusial dan sangat rentan. Ini bisa misalnya terjadi kesalahan pada kalibrasi, ini bisa berpengaruh pada hasil dari pengukuran. Jadi ini sangat krusial dan harus diperhatikan lebih concern lah, harus benar melakukan kalibrasinya seperti di video ini. Dan untuk limiter analog di sini, jarum harus benar-benar pas di angka 0 dengan mengatur di angka 0. Nah, ini udah di angka 0, dan selanjutnya diubah selektor ke bagian ohm dan lakukan kalibrasi. Dan di sini jarum belum ada di angka 0 ohm, jadi diatur menggunakan knob yang berwarna kuning. Ini namanya zero knob ohm. Setelah kesalahan kalibrasi, ada juga kesalahan tuh human error. Ini juga cukup bisa dibilang sering terjadi karena mungkin tidak semua orang mahir atau benar-benar paham dalam penggunaan multimeter, terutama multimeter analog, karena multimeter analog ini cukup kompleks ya, nggak bisa langsung dapat hasil, harus melewati perhitungan, dan juga terutama pada posisi pembacaan dari multimeter analog ini harus tepat. Misalnya harus tepat di depan multimeter analog, nggak boleh dari samping kanan ataupun samping kiri, karena ini bisa terjadi kesalahan melihat jarumnya jadi tidak pas berada di garis yang tepat, dan fenomena ini disebut dengan parallax. Lalu ada juga experimental error. Ini juga sama, kurang lebih kayak human error, karena beberapa orang tidak mahir dalam penggunaan multimeter, terutama multimeter analog ini harus ada di tempat yang datar penggunaannya, karena multimeter analog ini bergantung pada gravitasi bumi. Dan selanjutnya ada juga kesalahan teknis. Kesalahan teknis ini biasanya kalau pada multimeter, misalnya pada kabel probe yang entah itu kendor ataupun terputus, jadi nggak bisa digunakan. Dan sebenarnya tambahan satu lagi, sebenarnya ini di luar multimeter, tapi ini juga dapat termasuk ke kesalahan pengukuran, terutama ini pada osiloskop, yaitu kesalahan statistik. Nah, kesalahan ini tuh faktor penyebabnya ini tidak diketahui, tapi pada osiloskop misalnya terdapat gelombang dari suatu gelombang listrik yang diukur menggunakan osiloskop, tapi ada gelombang bisa bilang terdapat noise lah, yang tapi nggak diketahui dari mana asal noise ini.
kurang lebih seperti itu. Bisa dilanjut ke kesimpulan. Oke, untuk selanjutnya dari percobaan yang telah dilakukan diperoleh beberapa kesimpulan untuk menjawab tujuan yang dapat menggambarkan hasil serta pemahaman dari kegiatan pengukuran tegangan AC dan DC menggunakan multimeter analog dan digital. Yang pertama, percobaan ini menunjukkan bahwa penggunaan multimeter baik analog maupun digital merupakan metode yang efektif dan praktis dalam mengukur tegangan arus searah DC dan arus bolak-balik AC. Melalui proses pengukuran ini, diperoleh pemahaman tentang langkah-langkah dasar penggunaan alat ukur listrik secara benar, aman, dan teliti. Yang kedua, hasil pengukuran yang telah dilakukan pada tegangan AC pada sumber listrik rumah tangga menunjukkan nilai sekitar 217 volt, sedikit di bawah standar PLN yang berkisar antara 220 hingga 240 volt. Perbedaan kecil ini menunjukkan adanya toleransi yang wajar akibat faktor kondisi alat, kestabilan sumber listrik, atau lingkungan pengukuran. Kemudian yang ketiga, percobaan pada pengukuran pada tegangan DC yang menghasilkan data yang bervariasi, di mana pada baterai AAA 1,5 volt terukur sebesar 1,44 volt, sedangkan pada baterai 9 volt menunjukkan hasil 9,62 volt. Hasil ini menegaskan kondisi baterai dan tingkat presisi alat ukur sangat mempengaruhi hasil pengukuran. Kemudian yang keempat, dari perbandingan antara kedua jenis multimeter menunjukkan bahwa multimeter digital ini memiliki tingkat kestabilan dan kemudahan pembaca yang lebih baik. Sedangkan multimeter analog menuntut ketelitian lebih tinggi karena hasilnya ini ditunjukkan melalui jarum skala. Secara keseluruhan, percobaan ini memberikan pemahaman mengenai pentingnya ketelitian, kecermatan, dan teknik yang tepat dalam proses pengukuran tegangan agar diperoleh data yang lebih akurat. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan dalam percobaan ini. Kurang lebihnya terima kasih. Dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.